Oke, kembali lagi ke KLIF bersama kami yang selalu menemani waktu-waktu tertentu Anda. Mungkin film ini bisa menarik perhatian Anda secara tiba-tiba. Film yang saya ceritakan kali ini adalah tentang Alien. Setelah sebelumnya juga rekan kerja saya sempat menceritakan film alien action berjudul Battleship. Namun kali ini menceritakan alien seukuran mikroorganisme yang lama-kelamaan bisa menghancurkan peradaban manusia di bumi karena penelitian ceroboh kelompok astronot. Yuk kita saksikan saja bagaimana alur ceritanya. Jangan kemana-mana. Gas. Kisah cerita diawali di stasiun satelit luar angkasa. Beberapa astronot berada di sana mencoba menangkap salah satu kapsul luar angkasa yang mereka duga berasal dari planet Mars yang terhantam bebatuan luar angkasa. Jadi para penjelajah luar angkasa ini harus berusaha menangkap kapsul itu karena tujuan mereka adalah mencari tahu rasa penasarannya. Kapsul tersebut ternyata setelah berhasil ditangkap membawa sampel tanah dari planet Mars. Yang tentunya misi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada makhluk hidup dari planet lain. Karena jika ada, tentu itu akan menjadi penemuan yang sangat hebat dan menggemparkan seluruh dunia. Mereka selalu percaya kalau bumi bukanlah satu-satunya tempat yang bisa dihuni makhluk hidup. Seorang astronot ini yang bernama Hugh, yang merupakan orang laboratorium, mengecek sampel tanahnya. Ternyata ia berhasil menemukan makhluk mikroba dari sampel tanah itu. Kelihatan makhluk mikroba itu sedang tertidur. Dengan pengaturan suhu oksigen dan karbon dioksida, makhluk mikroba ini pun bisa terbangun dari tidurnya dan mampu melakukan gerakan awal saat baru bangun. Penemuan makhluk mikro ini pun langsung menggemparkan seluruh dunia, yaitu penduduk bumi. Di Amerika Serikat tentunya makhluk mikroba luar bumi ini disebut alien. Sampai-sampai seorang anak yang terpilih dari ribuan sekolah menamai alien ini yaitu Calvin. Setelah beberapa hari, Hugh ternyata berhasil mengembangkan makhluk mikroba ini menjadi ukuran yang bisa dilihat tanpa kaca pembesar, yaitu dengan cara diberikan zat gula sebagai makanan. Akan tetapi, si Calvin ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, tentunya membuat Hugh sangat bangga. Hello, Calvin. Suatu ketika terjadi gangguan laboratorium ini, sampai-sampai menyebabkan si Calvin mengalami pingsan. Si Hugh yang penasaran mencoba menyadarkannya dengan cara disetrum listrik bertegangan kecil dengan harapan Calvin bisa bangun lagi. Oh, come on, Calvin. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengerikan. Si Calvin mencengkram tangan Hugh walaupun si Calvin ini masih berukuran kecil. Namun Calvin memiliki struktur tubuh yang sangat elastis, tidak mudah putus. Cengkraman yang kuat itu sulit dilepas oleh Hugh. Walaupun sudah ia pancing agar ke tempat lain, namun tangan Hugh dililit sampai remuk. Hugh pingsan. Demi keamanan protokol laboratorium, semua kru tidak bisa masuk untuk membantu si Hugh. Namun si Calvin mampu keluar dari ruangan eksperimennya melalui sarung tangan super kuat dengan mudahnya. Hal yang sangat mengerikan terjadi lagi saat si Calvin menghabisi seekor tikus percobaan yang ada di sana dengan lilitannya yang super kuat, serta menghisap semua cairan dari si tikus. Pada saat itu juga, seorang kru yang bernama Rory segera masuk lalu membawa Hugh keluar dari ruangan lab. Tetapi saat pintu akan ditutup, Calvin malah menempel di tubuh Rory. Otomatis dia terjebak di dalam lab ini. Dengan insting kalau Calvin sangatlah berbahaya, mereka semua sepakat untuk menghabisi Calvin. Atas ide dari Sio, si teknisi, Rory menggunakan generator oksigen untuk membakarnya. Akan tetapi Calvin tetap saja bisa bertahan dan tambah lincah menghindari semburan api. Calvin yang berhasil bersembunyi saat itu juga Rory mencarinya. Tiba-tiba Calvin memasuki tubuh Rory lewat mulut serta kerongkongannya, serta menyedot semua cairan tubuhnya sampai Rory tewas. Anehnya lagi, setelah menyedot satu cairan manusia, kini Calvin sudah berubah menjadi ukuran yang jauh lebih besar. Dan masalahnya, Calvin juga berhasil keluar lewat saluran udara. Padahal akses saluran sudah dikunci satu persatu. Akan tetapi masalah baru terus muncul yang tiba-tiba saja sinyal penghubung ke bumi rusak sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk bumi. Hal itu membuat salah satu kelompok luar angkasa ini yang bernama Katrina merelakan dirinya keluar dari stasiun untuk memperbaiki sinyal pemancarnya.
Namun mengerikannya saat Katrina membuka tutup lubang saluran udara, si Calvin bagaikan nyembur lalu nempel di badan Katrina. Calvin yang kuat ini juga ternyata bisa hidup tanpa oksigen, serta memasuki tabung oksigen dari jubah yang dipakai Katrina dan merusak cairan oksigennya, sehingga cairan beracun itu memasuki helm Katrina. David yang merupakan salah satu kru astronot berusaha keras menolong Katrina dengan berusaha membuka pintu dari stasiun. Sayangnya pintu sangat keras untuk dibuka sehingga Katrina tewas kehabisan nafas. Hal itu membuat semua kru merasa sangat sedih karena harus rela dengan kematian Katrina yang mengapung di luar angkasa, entah kemana itu nantinya. Namun sialnya, si Calvin dengan mudahnya menempel lagi pada dinding luar stasiun. Hal itu membuat mereka panik lagi dan harus merencanakan agar Calvin tidak bisa memasuki ruangan stasiun. Namun satu-satunya cara untuk menutup semua celah-celah adalah pendorong dari stasiun ini. Shio yang sebagai teknisi memiliki ide untuk menghidupkan pendorong itu agar si Calvin mati tersembur api. Namun strategi ini sangatlah beresiko karena stasiun akan keluar dari putaran orbit yang tentunya berpeluang hancur karena mendekati atmosfer bumi. Shio yang berhasil mengaktifkan semua alat pendorong stasiun. Untung saja stasiun kembali memutari orbitnya. Namun usaha ini tidak bisa memastikan kematian Calvin. Apakah Calvin bisa musnah dengan cara dibakar? Karena kalau mereka lihat, tanpa oksigen pun Calvin tetap masih bisa hidup. Hugh yang tersadar ditemani salah satu kru astronot bernama Miranda. Di sini Hugh menjelaskan tentang si Calvin. Calvin sebenarnya bukanlah membunuh, tapi harus membunuh. Itu si Calvin lakukan hanya untuk bertahan hidup, yaitu dengan menghisap cairan makhluk hidup yang lainnya. Seusai itu tiba-tiba saja hal mengerikan terjadi saat Hugh pingsan. Si Calvin menggerogoti kakinya setelah Miranda mengetahui saat membuka celana Hugh. Setelah menghisap cairan Hugh, si Calvin tumbuh semakin mengerikan saja. Kepanikan pun terjadi di dalam stasiun ini. Semua astronot ini berlari berusaha menjauhi Calvin. Namun Shio yang berada paling terakhir untung saja bisa segera masuk ke kapsul tempat tidur. Calvin yang kuat ini hampir saja berhasil meremukkan kacanya. Tapi untungnya lagi Calvin mau pergi, karena David dan Miranda memancingnya menggunakan mayat Hugh yang masih berisi darah. Hal itu mereka rencanakan juga agar Calvin memasuki jebakan mereka. Mereka kemudian mengunci ruangan tersebut agar Calvin tidak bisa kemana-mana lagi. Strategi yang selanjutnya dari David dan Miranda adalah melepaskan ruangan tersebut dari stasiun. Tapi rencana itu malah menjadi masalah saat tim penyelamat dari bumi yang dipanggil Katrina sebelumnya datang. Secara tiba-tiba memang harus menempel pada bagian stasiun yang ada Calvinnya yang akan dilepas mereka. Bahkan Shio si teknisi tidak menyadari hal itu. Ia dalam bahaya. Maka dari itu David dan Miranda segera pergi ke ruangan Shio. Secara tiba-tiba juga kebocoran terjadi di stasiun yang menempel itu sehingga berdampak menyedot. Shio yang tersedot ternyata juga si Calvin di sana. Shio pun akhirnya dibantai oleh Calvin. Setelah kejadian yang merenggut nyawa Shio, Miranda menjelaskan kalau sebenarnya tidak ada tim penyelamat yang datang. Stasiun yang menempel tadi memang sengaja dilakukan oleh manusia di bumi untuk mendorong mereka jauh karena cemas akan si Calvin yang kemungkinan bisa sampai ke bumi. Kini hanya tersisa mereka berdua. Kejadian tersebut juga mengakibatkan hancurnya bagian stasiun. Oksigen yang sudah menipis sehingga mereka hanya punya waktu sedikit untuk bisa mengatasi masalah ini. Stasiun ini sebentar lagi akan mendekati atmosfer bumi, sudah dipastikan akan hancur lebur. Tapi yang menjadi masalah adalah si Calvin yang bisa saja bertahan kalau sampai melewati atmosfer bumi akan sangat berbahaya bagi semua penduduk bumi. Kemudian David dan Miranda membuat strategi bagaimana agar Calvin tetap di luar angkasa. Dengan cara memanfaatkan dua kapsul Shikochi yang tersisa di stasiun ini. David yang sebagai lelaki sejati mau mengorbankan dirinya untuk menjebak Calvin agar ikut bersamanya mengapung di luar angkasa menggunakan Shikochi kapsul. Sementara si Miranda bisa ke bumi menggunakan Shikochi kapsul yang satunya. Si Calvin yang juga membutuhkan oksigen otomatis mengincar generator oksigen si David. Maka dari itulah si David berhasil membawanya ke dalam kapsul Shikochinya. Kemudian sesuai rencana si David hanya perlu mengendalikan kapsulnya agar tetap melayang jauh-jauh ke luar angkasa. Namun ketika si David akan menarik tuas untuk menjauhi atmosfer, sayangnya si Calvin mencengkeram tangan David dengan kuat sehingga tuas itu gagal ditarik David. Jadinya si David malah mendekati atmosfer.
Sementara si Miranda yang sudah berhasil melepas si koci kapsulnya dari stasiun dalam perjalanannya tiba-tiba saja tertabrak puing-puing stasiun yang hancur ini. Sehingga membuat si koci kapsul Miranda malah jauh melayang keluar angkasa, tidak akan bisa kembali ke bumi. Dan si koci kapsul si David yang berisi Calvin lah yang malah memasuki bumi. Pada akhirnya sampailah si koci kapsul si David yang bersama Calvin di lautan bumi. Para nelayan yang heran ini pun menghampiri, dan konyolnya nelayan ini malah berusaha membuka pintu si koci yang tentunya membuat si Calvin lebih bebas lagi. Kalau sudah begini, akhir dari kehidupan bumi mulai tiba. Jelas si Calvin akan mendapatkan banyak makanan di sini, lalu besar seukuran raksasa yang sulit dikalahkan. Tapi saya sarankan penduduk bumi tetap tenang saja selama masih ada Ultraman.